soal salam ini ya. Jadi dianggap haram pakai salam macam-macam itu karena mencampur adukkan ibadah. Ijtima menghasilkan pemaknaan secara proporsional sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan mengenai toleransi dan moderasi yang diklasifikasi menjadi dua. Ada dimensi akidah, berlaku lakum dinukum waliyadin, saling menghargai ajaran agama tanpa harus mencampur adukkan sekalipun itu atas nama moderasi dan atau toleransi. Jangan dikira loh orang Buddha menyembah Buddha itu, enggak. Buddha ini cuma pemikir lah, katakan gitu ya, kalau kita mau ya soal dapat wahyu atau tidak Allahu alam. Tapi yang pikiran-pikirannya kemudian dianggap sebagai panutan oleh para penganut Buddhisme ini. Enggak ada ibadah. Jadi kalau pencampuran adukkan ibadah apa yang dia campur? Wong yang lain bukan ibadah. Soal salam ini ya. Ini yang men-trigger. Jadi dianggap haram pakai salam macam-macam itu karena mencampur adukkan ibadah. Karena mencampur adukkan ibadah, itu alasannya. Ya. Nah, kenapa? Karena ada klaim karena bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah ibadah, maka diklaim yang lain-lain juga ibadah. Padahal tidak ada ibadah itu. Tanya kepada teman-teman Kristen, apakah salam sejahtera itu masuk dalam liturgi? Enggak. Tidak ada liturgi itu. Shalom. Tanya teman-teman Katolik, apa shalom itu masuk liturgi? Paus itu tidak pernah buka pidato pakai shalom, itu tidak pernah. Begitu juga yang lain-lain. Begitu juga yang lain. Makanya ini pertanyaannya yang harus bukan apakah ini mencampur adukkan ibadah atau enggak. Kemarin saya ajukan perbaikan pertanyaan, apakah boleh ya, memulai pidato dengan ungkapan-ungkapan yang secara simbolis dimaksudkan untuk menunjukkan kerukunan antar umat beragama, gitu aja. Terus diklaim misalnya bahwa apa? Yang paling utama klaimnya itu soal itu loh, namo buddhaya. Itu dianggap ibadah. Ibadah bagaimana? Buddhisme itu tidak mengenal deity. Jadi tidak ada peribadatan di dalam agama Buddha, yang ada meditasi. Karena tidak mengenal deity. Nama Buddha itu terpujilah Buddha. Buddha itu siapa? Buddha itu Siddhartha Gautama yang tidak dipertuhankan oleh orang Buddha. Jangan dikira loh orang Buddha menyembah Buddha itu, enggak. Buddha ini cuma pemikir lah, katakan gitu ya, kalau kita mau ya soal dapat wahyu atau tidak Allahu alam. Tapi yang pikiran-pikirannya kemudian dianggap sebagai panutan oleh para penganut Buddhisme ini. Enggak ada ibadah. Jadi kalau pencampuran adukkan ibadah apa yang dia campur? Wong yang lain bukan ibadah. Nah ini hal begini, ini kenapa ini terjadi? Karena mindset di para fuqaha itu, mindsetnya itu masih mindset Turki Utsmani, belum menginternalisasi mindset negara kesatuan Republik Indonesia. Itu masalahnya. Walaupun ngakunya NKRI harga mati itu, tapi masih Turki Utsmani. Itu masalah. Itu masalahnya. Nah, ini berkembang macam-macam. Nah, ke depan ini menjadi krusial lagi. Kenapa? Karena sekarang ini berbagai aktor yang sangat kuat ini bertarung untuk melakukan mainstreaming dari gagasan-gagasan agar menjadi mindset dari masyarakat. Gagasan-gagasan ini sebetulnya asal-usulnya yang tidak terlalu jelas. Ini sebetulnya gagasan-gagasan sekuler, gagasan-gagasan. Tapi ketika mereka melakukan strategi mainstreaming, lalu
tokoh-tokoh agama ini termasuk ulama-ulama ini digiring-giring untuk memberikan persetujuan kepada gagasan itu, sehingga seolah-olah gagasan ini juga bagian dari agama. Ini sudah tarung sejak lama dan kita harus berpikir jernih dalam soal ini. Misalnya apa? Misalnya soal feminisme, soal emansipasi wanita. Ya, yang kemudian di mainstreaming pertama-tama bahwa agama-agama ini harus membuat pernyataan bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki. Kemudian di mainstreaming kan gagasan bahwa dalam semua kedudukan itu harus ada kuota gender. Ini mainstreaming. Nah padahal ya kalau kita bicara fikih dan bicara tentang nilai-nilai fundamental dalam Islam, kita punya rujukan-rujukan kita sendiri yang tempo hari sudah saya sampaikan kemana-mana. Rujukan kita itu pokoknya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, gitu aja. Itu artinya akses untuk mengembangkan kapasitas diri harus dibuka secara adil, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dan kalau sudah semua dapat akses untuk meningkatkan kapasitasnya, ya tinggal diukur kapasitasnya. Prinsip berikutnya adalah tausidul amri ila ahli, gitu aja. Siapa yang capable? Makanya Nyai Umniati di sini bukan karena perempuan, karena alimah maka disertakan dalam halaqah ini. Kalau goblok ya tidak mungkin kita minta di sini, gimana? Ini bukan soal kuota, soal kapasitas. Itulah kalau perempuan-perempuan ini memang punya kapasitas. Dulu itu tahun 70-an ada namanya Nyai Mahmudah Mawardi, yang di Jawa Tengah itu dikenal sebagai seorang nyai yang alimah. Dan kiai-kiai di Jawa Tengah pada masa itu kalau Basul Masail tidak merasa puas kalau tidak dihadiri oleh Nyai Mahmudah ini. Itu adalah ibunya Pak Kiai Khalid Mawardi, Ketua Umum Ansor tahun berapa itu. Yang dia itu Ketua Umum Ansor yang pertama kali menyatakan mendukung Golkar itu Pak Khalid Mawardi itu. Itu ibunya namanya Nyai Mahmudah. Itu alimah. Dan kiai-kiai itu waktu itu sangat senang dan bangga kalau Basul Masail ada Nyai Mahmudah, karena kapasitasnya diakui. Jadi jangan dikira ini soal modern atau tidak modern gimana. Tahun 38 itu muktamar sudah memberi panggung kepada Nyai siapa namanya itu, 2 orang Nyai dari Jawa Barat itu. Pidato di depan kiai-kiai 38 tahun 38. Yang lain belum ada. Nah, ini tapi orang membuat mainstreaming seolah-olah bahwa ini penindasan gender dan sebagainya. Nah, bahwa agama ini agama yang tidak mau menerima keadilan gender, ini agama yang kolot ketinggalan zaman, ini bukan soal itu. Sebetulnya bukan soal itu. Ini ada faktor-faktor lain, mungkin ada faktor budaya, mungkin ada faktor keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi itu tidak meninggalkan prinsip bahwa pergaulan laki-laki sama perempuan itu harus hati-hati. Jadi jangan seenaknya duduk jajaran begini terus guyon-guyon, jangan seenaknya, bukan soal. Ini bukan soal itu. Ini soal hak mendapatkan akses untuk mengembangkan kapasitas diri, bukan soal memperlonggar pergaulan. Itu soal yang berbeda. Ya. Ini bagian dari mainstreaming. Nanti ada mainstreaming lagi soal sekarang yang gilami soal tambang. Karena ada mainstreaming lingkungan hidup. Bahwa seolah-olah lalu jadi tambang yang merupakan energi fosil itu diharamkan.
Ini strategi mainstreaming sudah berlangsung lama sekali sebetulnya. Ya. Apalagi ada kerusakan lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, kita harus punya cara untuk menanggapi ini dengan jernih. Ya. Dan kita punya modal untuk itu berupa legacy Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu fikih ini. Nah, biarkan yang memang alim, yang memang ashabul maqam untuk membahas itu, mereka yang membahas gitu. Karena pada dasarnya dunia ini jadi tidak baik-baik saja ini karena orang-orang goblok kebanyakan ngomong gitu. Kalau orang goblok ini diem aja, sebetulnya dunia ini akan lebih baik gitu. Ya. Itu ada kok syairnya itu, gimana Gus itu yang di Ta'lim itu, antara alimun mutahaddiku dan jahilun mutanasiku. Jadi gimana, saya lupa bunyinya syairnya, pokoknya fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku gitu. Ada bencana besar itu karena orang alim delomor, mutahaddiku itu delomor, seenaknya sendiri, itu bencana besar. Tapi lebih besar bencana lagi kalau ada orang goblok-goblok yang terlalu khusyuk gitu. Kenapa? Karena orang goblok khusyuk itu dikiranya oleh orang banyak, wah alim ini kok khusyuk, ini kayaknya alim, terus dimintai fatwa, padahal goblok kan gitu. Makanya itu akbaru minhu. Saya pernah dengar sendiri, abahnya Gus Gofur bilang, dunia rakar Quran masalah yuk, ngomong goblok-goblok tuh khusyuk-khusyuk itu apa caranya? Orang jahil tampilannya khusyuk terus dikira oleh orang banyak, dikira alim, dimintai fatwa. Karena jahil, seneng dia, wah aku dianggap begini, terus berfatwa seenaknya sendiri, itu akbaru minhu.